terus dia bilang bahwa pintunya itu harus ganti, maksudnya adalah bahwa aku harus menceraikan. Akhirnya kemudian langsung diceraikan. Beberapa bulan kemudian Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah tersebut. Ternyata istrinya sudah ganti. Nabi Ibrahim tidak memperkenalkan diri, tapi dia tahu bahwa di situ adalah ada menantunya, istri dari Nabi Ismail. Terus dia dia sampaikan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana itu? Alhamdulillah, walaupun dia agak kurang, kita merasa tercukupi. Walaupun suami dia sudah cuma berburu dan lain-lain, tapi saya sudah bicara. Dia senang dengan penjelasan menantunya ini. Kemudian dia sampaikan pada saat pulang, bilang sama Ismail, kayaknya ganti pintu ini bagus, jangan diganti, masih bagus gitu. Terus kemudian pulang, pada sore harinya Nabi Ismail datang ketemu istrinya cerita bahwa tadi ada orang, dia bicara gini, bertanya segala macam. Terus akhirnya apa dia bilang? Pada saat dia mau pulang, dia bilang kayaknya pintu itu masih bagus, sangat bagus, nggak usah diganti. Dipertahankan aja. Akhirnya Ismail bisa menafsirkan maksud ayahnya adalah bahwa istrinya adalah orang baik dan juga pas buat dia dan dipertahankan saja. Nah, kita tidak melihat cerita tentang pintunya tadi ya, karena itu kan itu urusan tukang kusen itu. Tapi kita bicara bagaimana perhatian Ibrahim kepada anaknya, bukan hanya pada saat Nabi Ismail kecil dia tanamkan nilai Islam, tapi pada saat Nabi Ismail sudah menikah saja dia masih perhatian. Dia memberikan masukan itu bukan berarti dia intervensi kamu harus begini Ismail, tidak, tapi itu adalah wujud dari perhatian dia. Seorang laki-laki, seorang ayah kepada anaknya dari kecil sampai dia sudah. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah, garis besarnya adalah tanggung jawab seorang laki-laki itu bukan hanya mencari nafkah saja, tapi pendidikan bagi anaknya itu adalah tanggung jawab dia. Nah, kan ada tuh Bang, istilah hadisnya madrasatun. Ya, alumni madrasatun. Jadi pendidikan itu ya di tangan ibunya ya, bapaknya udahlah gitu loh. Itu gimana tuh Bang? Ya itu emang prinsipnya benar. Masalah madrasatun ya ibunya. Tapi jangan lupa setiap madrasah itu kan ada kepala sekolahnya. Ada kepala sekolahnya, ada peniliknya. Yang bertanggung jawab itu kan pasti ada. Kalau uminya sebagai gurunya, tetap kepala sekolahnya adalah kepala sekolah. Iya, bapaknya. Kalau misalnya sekolah itu ada gurunya yang salah, yang tanggung jawab siapa? Bapaknya atau kepala sekolahnya. Jadi walaupun bapaknya itu tidak mengajar, tapi dia punya tanggung jawab. Apa yang diajarkan oleh guru itu, apa yang ditanamkan oleh guru itu, kalau misalnya salah dia punya tanggung jawab. Nah, kalau melihat kondisi kayak begini nih Bang, maksudnya orang tua laki ya kan, bapaknya dia pergi keluar. Bagaimana cara ibaratnya supaya dia setidaknya dia tahu pendidikan anaknya sudah sampai sini nih. Jadi gini, sama mungkin konsepnya, filosofinya sama seperti logikanya, analogi sama seperti itu tadi kepala sekolah dengan walaupun kepala sekolah sering berpergian traveling dan di sini yang mengajarkan gurunya, tetap dia bisa berkoordinasi dengan guru. Tiap malam dia telepon, gimana kabar anak-anak, sehat apa enggak, ini sudah bisa apa, sudah bisa baca belum, terus ini gimana, tadi dia berantem dan lain-lain. Dia tanya kabarnya, dia update. Walaupun dia tidak bisa pantau langsung, tapi dia sudah mendelegasikan salah satu tanggung jawab dia tentangnya kepada guru atau kepada istrinya. Dan dia bersupervisi, nggak bisa cuek-cuek saja. Termasuk memilih sekolah itu sebenarnya bukan tugas perempuan, bukan tugas ibu, tapi tugas bapaknya. Ibu hanya menyampaikan ini kita ada opsi ini. Udah ayah memutuskan mau di mana. Nah, sebenarnya seperti itu. Tanggung jawabnya pun. Jangan semuanya diserahkan pada ibu. Anak kita mau sekolah di mana? Terserah kamu lah. Anak kita tadi mau negeri apa swasta? Ya udahlah. Aku bisanya swasta. Ya udah swasta cari yang murah gini. Itu mungkin suatu yang kadang-kadang nggak dipahami oleh banyak laki-laki ya pada saat ini. Bahwa peran mereka itu bukan hanya sekedar nyari duit atau mencari rezeki, tapi mereka juga punya peran untuk melakukan supervisi terhadap pendidikan anak. Totalitas. Bahkan ya itu tadi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad aja kan, walaupun anaknya Fatimah sudah menikah dengan Ali, itu kalau dia lewat depan rumah Fatimah malam-malam dia kata Fatimah sudah sholat belum?
tetap masih dia melakukan seperti itu. Ya. Berarti kan itu bukti bahwa setiap orang tua punya tanggung jawab tentang pendidikan anak. Jangan berpikir bahwa masalahnya sudah penuh di kantor segala macam. Ingat, laki-laki itu beda sama perempuan. Laki-laki itu lebih tough, lebih tough, lebih kuat terhadap masalah. Kenapa? Karena dia perasaannya nggak bermain. Dalam sehari ada perempuan ada satu masalah, itu akan sehari bisa nggak mudi dia. Kalau perempuan ada masalah cuma orang WA hurufnya besar semua, itu sehari bisa nggak. Tapi laki-laki sehari ada 100 masalah, itu bisa dia hadapi dan itu nggak mengganggu dia secara emosional. Dia bisa bekerja layaknya nggak ada masalah. Nah, cuma ada juga nih Bang, itu laki-laki ya. Orang tua laki-laki yang memang mungkin orang bilangnya panasan kali ya. Panasan gitu, yang ngeliat salah dikit dia ngegebrak itu gimana tuh Bang? Sifat tegas atau mungkin sebenarnya bukan kasar ya, tegas. Sifat tegas itu adalah fitrah laki-laki. Dan salah satu sifat yang harus diarahkan kepada anak-anaknya, laki-laki atau perempuan ya. Cuman kadang-kala laki-laki ada yang tidak selesai dengan dirinya sendiri. Tidak selesai. Maksudnya dia keras kepala. Keras kepala. Tentunya kalau dia bisa bergaul secara sosial, dia memahami adab-adab, itu pasti dia akan menyesuaikan dirinya dengan adab-adab yang ada di masyarakat. Laki-laki harus seperti apa, wise seperti itu. Walaupun mungkin dia keras kepala gitu ya, tetap dia harus menyesuaikan. Itu biasanya seperti itu. Kalau dia mau memperbaiki diri. Tapi ada yang nggak mau dan menganggap ini karakter saya keras dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya salah kaprah juga. Nah, itu sebenarnya bisa sih untuk diperbaiki. Bisa. Gimana tuh Bang? Mungkin kasih tips-tips sedikit bagi laki-laki yang keras ya, bukan tegas. Keras sama tegas lah itu dulu ya Bang. Keras sama tegas bedanya apa tuh? Keras sama tegas ya. Kalau keras, dia ketika bertemu masalah, maka dia akan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke ya, itu ya. Dia akan menggunakan kekerasan. Misalnya anaknya misalnya dia lupa. Tapi kalau tegas, dia akan menggunakan apa yang dia ucapkan. Itu pasti akan dilakukan. Contohnya gini, kalau kamu keluar lewat dari jam 5, kamu nggak pulang, maka kamu akan naik kunci. Kalau dia ada seorang tegas, karena pasti akan ketika pulang kaget dia, ternyata jam 5:30. Dia kalau anak tidak terbiasa, pasti dia akan gedor-gedor pintu segala macam. Seorang yang tegas, tidak pelin-pelan segala macam, dia akan tetap kunci pintu dan dia tidak menggunakan kekerasan. Apakah itu efektif? Iya efektif, pasti. Apakah perlu kekerasan? Tidak. Biarin aja anaknya mau gedor-gedor segala macam. Nah, besoknya apakah akan terjadi lagi? Anaknya bisa enggak. Nah, ada juga nih ketika suaminya atau bapaknya udah tegas, istrinya ya jangan emang itu bagi karakter perempuan seperti itu. Gitu. Karena emang secara fitrah laki-laki itu kan harus bicara tegas. Bahkan untuk mengomelin ya bahasa istilah Betawi, mengomelin anak aja itu tugasnya laki-laki, bukan tugas perempuan. Perempuan memang cerewet, tapi ingat perempuan punya fungsi sebagai rilis, menyampaikan kasih sayang. Jadi kalau suami mungkin melukai hati anak dengan bentakannya, dengan hukumannya segala macam, setelah itu tugas perempuan untuk merilis atau menutup luka-luka tersebut. Berarti ada main peran ya? Iya. Kalau film itu kan ada bad cop, good cop kan. Bad cop diinterogasi, penjahat segala macam, pukul, hajar dan lain-lain. Nggak berhasil, bentar tiba-tiba muncul good cop. Gimana nanya anak kamu dan lain-lain. Itu biasa kan di film seperti itu. Berarti memang itu harus didiskusikan dulu sebelum. Nah, itu kan biasanya laki-laki suami sama istri itu biasanya ada beda kebijakan. Itu karena mereka tidak ada komunikasi. Prinsipnya begini, setiap kebijakan itu harus disampaikan oleh suami. Karena salah satu tugas suami adalah membuat kebijakan dan memutuskan. Jangan pernah perempuan membuat kebijakan atau menyampaikan kebijakan tanpa sepengetahuan suami. Iya, paham ya? Ya. Jadi gini, misalkan anak-anak nggak boleh makan es krim ya, kamu lagi batuk semua, bapaknya punya. Terus kemudian di pasar, di Indomaret sama ibunya jalan-jalan,
ada tukang es krim. Namanya anak kan paling spontan. Ya. Mau es krim, Iya. ibunya nggak paham, Ya. atau ibunya kasihan, udah daripada rewel segala macam anaknya nangis tipu. Nah, ini kan berarti kan nggak sinkron. Ya. Nah, sebenarnya tugas saya adalah tugas ayah dan ibu melakukan komunikasi. Apa yang mau disampaikan, apa yang mau dijadikan sebuah kebijakan atau arahan, itu diberikan kepada anak, disampaikan oleh ayah. Ayah yang menyampaikan. Kalau memberikan opsi itu siapa bang sebaiknya? Opsi apa? Maksudnya gini, misalkan nih kayak anak mau sekolah, baiknya sekolah A apa sekolah B? Ya sebenarnya tanggung jawab dua-duanya, bukan masalah opsi, itu harus. Enggak, maksudnya yang mengajukan opsi atau misalkan kayak tadi, ini anak nggak boleh makan es krim ya, karena nanti akan begini. Itu kan ada opsi boleh dan tidak. Oh boleh dan tidak. Nah atau ini sebenarnya kan harusnya rembukan dua-duanya. Karena tidak ada komunikasi tadi, akhirnya ayahnya melarang, ibunya membolehkan. Nah seharusnya mereka ada komunikasi sebelumnya. Mi, ada bunda, ini anak-anak kayaknya batuk semuanya. Khawatir lama batuknya, udah kita larang aja mereka untuk makan es krim. Oke. Sampai kapan? Ya nanti sampai bulan. Ada kebijakan. Mereka sudah sepakat. Awalnya ada masalah, terus mereka buat kebijakan. Terus kemudian siapa yang menyampaikan? Ayah. Ayah yang menyampaikan. Mungkin pada saat pada maghrib, setelah sholat maghrib tuh ada foto segala macam, atau pada saat makan malam atau makan siang mereka kumpul. Ini kamu semuanya kayaknya pada batuk semuanya. Jadi mohon maaf satu minggu ini Abi sama Umi atau ayah sama bunda nggak bisa kamu izin, nggak bisa kasih kamu izin untuk makan Ya. kan enak ya. Siap bos gitu. Asal jangan sampai ibunya di tengah jalan balik. Biasanya seorang ibu seperti itu. Nggak tegaan. Iya, kasihan nangis. Tinggal suaminya evaluasi lagi. Loh ini anak kok yang lain udah sembuh, yang ini masih batuk terus. Ya tadi ke Giant nangis-nangis, guling-guling segala macam. Tinggal suaminya evaluasi. Mau diomelin itu istrinya silakan. Iya.